Nah, ini udah mulai mepet lagi di sini, jadi mesti didorong agar supaya tidak mentok. Satu, akses yang sangat sempit dan memang kita tidak bisa untuk melangsir tiang via darat. Mau nggak mau kita harus dari ponton, Pak, seperti ini. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat ini saya ada di Kalibetik, segmen Tanah Harapan. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat salah satu proyek yang dijalankan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara yang ada di Kalibetik, segmen Tanah Harapan, tepatnya Jalan Harapan Dalam, Jakarta Utara. Proyek ini adalah proyek normalisasi Kalibetik atau pembangunan perkuatan tebing tanggul saluran penghubung. Ya, untuk waktu pelaksanaannya kemarin kita udah mulai sejak tanggal 18 Juni, Pak. Hingga saat ini kita sudah mulai pemancangan sekitar 56 batang. Untuk pekerjaan pertama itu kita melakukan clearing area ya, Pak. Itu sudah dimulai sejak 18 Juni lalu. Untuk di clearing kita melakukan pembersihan, penebangan pohon, dan pembongkaran bangunan air, Pak. Ada bangunan warga yang di tepi sungai. Ya, ada sekitar 2 bangunan sih, Pak. Untuk clearing kita hampir memakan waktu sekitar 3 minggu, Pak. Ini sisi pinggir Kalibetik yang nanti akan dipancang CCSP. Itu adalah CCSP yang sudah dipancang sebelumnya. Jadi tanahnya ini diratakan. Semoga nantinya akan menjadi jalan inspeksi ya. Jalan inspeksi sehingga setelah CCSP dipancang, capping beam dipancang, ada jalan inspeksi agar warga bisa nembus ke jalan sebelah sana. Teman-teman kontraktor pelaksana sudah melakukan clearing di wilayah ini. Sebelumnya ini gundukan sampah seperti ini nih. Sebelum di clearing oleh kontraktor ini tumpukan sampah seperti ini, Sobat Jelajah Jakarta. Ya. Anda bisa bayangkan nggak kalau ini tidak dinormalisasi, tidak ditanggul oleh CCSP, ini sampah-sampah akan sampai di ujung sini, akan masuk ke dalam Kalibetik, sehingga Kalibetik akan mengecil. Jadi luar biasa untuk Sudin SDA Jakarta Utara sudah melakukan normalisasi di Kalibetik ini. Ya. Jadi benar-benar mengantisipasi agar sampah-sampah tidak menutupi Kalibetik ini. Ini kalinya masih lebar ini. Ini kurang lebih 15-20 meter. Nah, kita sampai di ujung pemancangan CCSP. Ini ada tandanya. Tuh, merah. PR24. Warna merah pancangnya sini. Sementara itu sudah dipancang. Itu rumah pinggir banget ya, benar-benar di pinggir. Rumah pinggir Kalibetik. Rumah pinggir Kalibetik. Musim panas aja debit airnya seperti ini ya, tingginya setinggi ini ya. Saya nggak ngebayang pada saat musim hujan. Luar biasa sekali, pasti meluap sekali nih airnya. Jadi untuk mobilisasi alat pancang sama crane service dan alat pre-boring lainnya, kita mobilisasinya via darat, Pak, bukan dari sungai. Jadi karena akses yang sempit, kita potong-potong tuh, Pak, bagian boom. Jadi yang masuk itu pangkal sama badannya aja, Pak. Itu jalan sampai ke dalam, Pak. Ini adalah CCSP pertama, tuh ada angkanya nomor 1. Nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Pemancangan mulai dari sini, dari persis jembatan ya sampai ke arah sana.
Baik, untuk panjang pekerjaan kita itu sekitar 332 meter, Pak. Ini proses pengangkatan CCSP ke ponton sebelah sana ya. Jadi ini CCSP satu persatu yang ada di sini diangkat perlahan-lahan oleh kren. Nah, si abang untuk mengarahkan dengan tali seperti ini ya, supaya benar-benar pas sampai dengan ponton sebelah sana. Tetap mengarahkan si abang supaya pas, diputarkan. Oke, selamat siang. Saya Ray. Saya pengawas supervisi dari proyek Kalibetik pemancangan. Saya dari PT Trikon. Di sini saya sebagai konsultan supervisi, sebagai pengawas. Untuk pengawasan di area sini sudah mengikuti spesifikasi teknis. Pengawasan di sini juga sudah mengikuti gambar yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Suku Dinas Sumber Daya Air, dan juga pengawasan di sini mengikuti standar yang memang ada di SNI. Oke, untuk progres sekarang kita masih melakukan pemancangan. Untuk progresnya kita sudah masuk kurang lebih di sekitar 30%. Sobat Jelajah Jakarta, ini kita sedang melangsir menuju ke arah sana, Kelapa Gading, Sumarekon. Saya naik ponton ini nih. Nah, ini kita lagi jemput CCSP, Pak. Jarak penjemputan melalui via ponton ini sekitar 600 meter. Nah, karena melalui akses dari dalam itu kita nggak bisa, Pak. Jadi memang memumpuni harus dari akses ponton seperti ini, Pak. Ya, ini namanya langsir CCSP lah via ponton, Pak. Cembur. Untuk satu kali langsir kita maksimalnya pernah angkut 7 batang sih, Pak. Untuk beratnya sekitar 42 ton, Pak. Nah, ini belok. Ini belok. Nah, ini tadi ujung dari seat pile-nya di sini nih, ujungnya nih. Ya, untuk tantangannya ya, Pak, satu akses yang sangat sempit dan memang kita tidak bisa untuk melangsir tiang via darat. Mau nggak mau kita harus dari ponton, Pak, seperti ini. Ini ada seat pile di sisi kanan saya, yang sebelah sisi kiri ini belum. Ini seat pile existing yang sudah pernah dipancang beberapa tahun sebelumnya. Ini udah cukup panjang juga loh, sampai sana tuh seat pile. Insya Allah doakan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Suku Dinas Sumber Daya Air akan lakukan normalisasi di sebelah sisi kiri saya ini ya, agar supaya sisi kiri yang ini itu bisa sama dengan sisi kanan yang sudah dipancang, supaya tidak mentok CCSP. Dikawal oleh teman-teman. Satu crane sudah standby di lokasi pengangkatan CCSP ya. Nah, ini truk dari PT Ericon Precast yang membawa CCSP ke lokasi pelansiran. Sementara satu truk lagi ada di persis pinggir jalanan Kelapa Gading, di mana truk ini membawa CCSP juga. Ada 6 CCSP yang diangkut setiap truk. Sobat Jelajah Jakarta, inilah detik-detik di mana CCSP dari tronton diangkut untuk langsung diletakkan di ponton yang nantinya akan dibawa oleh eksavator ini menuju titik pancang ya. Ada satu orang yang menarik tambang untuk supaya CCSP-nya bisa rapi. Untuk kontraktor yang penting kita harus tetap menjaga zero accident, jangan sampai ada accident, tetap menggunakan APD yang lengkap, dan juga tetap melakukan pekerjaan pelaksanaan sesuai dengan gambar teknis, sesuai dengan gambar kerja, dan sesuai dengan spesifikasi yang ada.
Untuk total progres kita sampai dengan hari ini sudah sekitar 30%, Pak. CCSP yang sudah diletakkan di ponton dilansir kemari ya, dari arah sana tadi ngangkut dilansir kemari. Lalu nanti akan diangkat oleh kren servis itu. Jadi ponton fungsinya seperti itu ya. Jadi setelah kita mengangkut ke ponton yang tadi, ekskavator melangsir ke sini, Pak, ke area titik pemancangan untuk persediaan stok material. Harapannya adalah semoga proyek ini memberikan dampak manfaat yang baik untuk warga, dan juga semoga proyek ini ke depannya tidak ada lagi kendala, dan juga semoga proyek ini sampai mencapai target yang sudah kita tentukan. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke Kalibetik untuk melihat progres normalisasi di Kalibetik di Jalan Harapan Dalam, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Semoga liputan ini bermanfaat. Di episode mendatang, saya akan kembali lagi ke lokasi proyek ini untuk menginformasikan pada Anda progres pembangunannya. Sampai jumpa, salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.